semuanya. Oke, kurang keras ya, soalnya kita harus semangat ya. Saya percaya bahwa Tuhan tuh sangat semangat atas hidup kita, amin. Tuhan sangat antusias atas hidup kita, amin. Itu sebabnya kita harus lebih antusias lagi buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak di tempat ini orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Wow, saya percaya Tuhan akan melawat setiap kita pagi hari ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya buat setiap penggembalaan yang ada di tempat ini ya, dari Pastor Andri, kemudian Kak Aim, juga Pastor Yesaya, juga ada Pastor Harold di tempat ini. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan sangat luar biasa di tempat ini dan gereja ini adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan karena ada Tuhan di dalamnya. Amin. Bapak Saudara, nama saya adalah Tirsa Agustina, salam kenal semuanya ya. Karena tak kenal maka tak sayang, semoga kalau udah kenal jadi sayang. Tapi ya saya adalah Tirsa Agustina, saya lahir di kota Malang Bapak Saudara ya. Tapi saya berkali-kali ketika saya sharing gitu ya, saya selalu bilang, walaupun saya lahir di kota Malang, tapi ketika saya bersama dengan Tuhan, kehidupan saya tidak malang di dalam Tuhan. Amin. Tapi kehidupan saya adalah kehidupan yang beruntung dan saya bersyukur Bapak Saudara ya. Dan saya percaya bahwa Basilea ya, BFCC di tempat ini juga adalah kehidupan yang beruntung. Karena kita semua punya Tuhan. Amin, tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya melayani di Malang, Saudara, di gereja Betani ya. Kemudian saya melayani juga di generasi muda. Kemudian saya puji Tuhan kalau saya bisa tetap melanjutkan studi saya, Saudara, di Malang ya. S2 saya di kampus saya namanya adalah Sati, Saudara ya. Nah, profil singkat saya dan hari ini Saudara, saya akan membagikan sebuah firman Tuhan. Saya kemarin sempat ngobrol ya sama Kak Aim, temanya apa nih minggu ini gitu ya. Kemudian Kak Aim kasih satu tema yang sangat-sangat luar biasa yang saya sendiri pun Saudara ya, masih merenungkan atas hidup saya gitu ya. Jadi ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini saya juga bingung. Tuhan, aku bisa nggak ya Tuhan? Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberitakan firman Tuhan hari ini ya. Bukan kekuatan saya, tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar ya, yaitu tentang self-image. Sama-sama katakan self-image. Di sini apakah ada yang dekat dengan kaca? Wow, di situ sepertinya ada kaca ya, pilar ya. Oke, di sini siapa yang ketika ibadah tadi ngaca, sempat ngaca Bu Saudara ya? Oh, gak ada yang ngaca ya? Oh, saya ngaca ya. Oh, ngaca ya Bapak Saudara, thank you ya. Nah, pasti semua kita ya ketika kita pasti udah mandi kan ya. Kalau ngaca belum tentu ya, kalau mandi udah kan. Oke. Nah, udah sikat gigi Bapak Saudara? Sudah ya, coba kasih senyumnya yang terbaik buat kanan kirinya ya, walaupun ada yang pakai masker gak apa-apa ya, biasa bisa kelihatan dari alis yang mengangkat ke atas gitu ya. Nah, saudara, self-image kita itu belajar tentang bagaimana kita melihat tentang diri kita. Bagaimana kita mendefinisikan tentang kehidupan kita, saudara ya. Nah, satu kali saudara ketika saya melayani anak muda ya, ada satu anak muda yang juga datang kepada saya dan bertanya, Kak, boleh nggak sih kita itu melihat tentang zodiak? Di sini ada nggak yang zaman-zaman itu ya, masih ada di koran tuh ya, ada zodiak yang Leo ya kan, kemudian ada Cancer, ada kemudian Gemini dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi saudara kadangkala ada orang-orang tertentu yang berkata, oh kalau misalnya aku mau jalin bisnis nih sama orang-orang Pisces contoh ya, gak bisa karena pasti bentrok gitu ya. Jadi saya akan menghindari orang-orang dengan zodiak Pisces gitu kan. Atau misalnya ada orang-orang tertentu lagi ya kan, di sini ada yang single gak ya? Ada? Oh enggak ada ya, gak ada yang ngaku mungkin ya. Nah saya juga single gitu ya, kadangkala belum menikah ya, biasanya bahasanya adalah belum menikah gitu ya. Nah kadangkala ada orang-orang muda gitu ya yang datang, aku nggak bisa sama orang yang namanya Leo. Kenapa? Karena saya punya mantan ya kan, mantan saya Leo gitu kan. Bentrok ya kan, selalu tengkar gitu kan, beda pendapat. Jadi saya nggak bisa bergaul sama orang-orang Leo. Tapi saya mau katakan Saudara ya, definisi hidup kita nggak ditentukan sama zodiak. Amin. Kalau zodiak bilang, oh orang Leo itu orang yang nggak bisa bergaul. Tapi di dalam Tuhan kita ada orang-orang yang bisa bergaul dengan sesama kita. Amin. Kenapa? Karena kita adalah orang agen militan Tuhan gitu ya, untuk menjangkau jiwa gitu ya. Jadi definisi hidup kita nggak ditentukan oleh zodiak,
oleh apa kata orang gitu ya, oleh apa kata status WA gitu ya, apa kata TikTok mungkin ya, sekarang zamannya TikTok gitu ya. Gak ditentukan oleh demikian, saudara, tapi ditentukan oleh siapa Tuhan melihat kita. Nah, 3.000 tahun yang lalu, saudara, ada Amsal ya, di Amsal dituliskan demikian, ini 3.000 tahun lalu saudara, sudah dituliskan. Amsal 23 ayat yang ke-7a dikatakan demikian, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sekali lagi ya, sebab seperti orang, seperti kita ya, saya membuat perhitungan dalam diri saya, maka demikianlah saya. Kalau bahasa Inggrisnya, saudara, kita buka di NKJV ya, dikatakan demikian, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi apa yang kita pikirkan, saudara, dan masuk ke dalam hati kita, itulah yang menjadi diri kita. Gitu ya. Itulah definisi hidup kita. Nah, pertanyaannya, saudara, ketika kita ngaca gitu ya, oh ya spoiler ya, saudara, kalau saya medok ya mohon maaf ya, karena saya dari Malang gitu ya. Nanti jangan-jangan kalau ada yang nggak paham tolong angkat tangan ya, mohon maaf itu tadi ngomong apa gitu ya. Nah, karena saya agak medok, saudara ya. Tapi saya percaya kita bisa mengerti firman Tuhan ini ya. Bagaimana for as he thinks in his heart, so is he. Jadi apa yang kita pikirkan ketika kita lihat kaca gitu ya, kita bisa berpikir apa? Wah, kamu gagal gitu ya, aduh saya gagal. Atau misalnya ketika kita lihat kaca, kita bilang, waduh jerawatnya kok tambah besar gitu ya. Jerawat saya kok semakin membesar. Atau misalnya, aduh kok sepertinya rambut saya semakin tipis gitu ya. Waduh, atau misalnya ketika kita lihat kaca, saudara, apa yang kita pikirkan? Apakah kita pikirkan hal yang baik? Atau jangan-jangan selama ini kita selalu berpikir tentang, oh saya gagal, saya nggak bisa, bisnis saya kok berantakan, usaha saya kok peluangnya kok dikit, kok sepertinya nggak ada customer yang datang gitu ya. Tapi saya percaya, saudara, ketika gambar itu yang kita pikirkan dan masuk ke hati kita, akhirnya apa yang terjadi hasilnya? Ya pasti tindakan kita, perilaku kita, action kita, itu juga akan menjadi salah. Dan hasilnya apa? Hasilnya juga kehidupan kita jadi berantakan. Ada anak-anak, bahkan bukan cuma anak-anak ya, bahkan dari usia muda sampai usia yang dewasa, saudara ya. Kadang-kala ketika kita mungkin merasa dilahirkan, oh saya ini dilahirkan jadi orang sial gitu ya. Itu yang kita pikirkan terus, apa yang terjadi? Ya apapun yang kita lakukan kita jadi setengah-setengah, aduh nanti aku sial gitu kan. Aduh mau lakuin ini, aduh nanti aku sial. Akhirnya apa? Nggak bisa menentukan keputusan. Ada orang-orang misalnya datang kepada saya, anak junior ya. Saya seneng ya tadi ada anak-anak kita ya didoakan di tempat ini. Saya percaya mereka akan jadi anak-anak yang luar biasa, amin ya. Dan ada satu orang Mbak Surya datang kepada saya masih belasan tahun ya, masih kelas 5 SD. Dia datang waktu ibadah gitu ya, waktu ibadah kan biasa kalau anak-anak kita Mbak Surya itu aktif Mbak Surya. Waktu ibadah itu bisa tiba-tiba tanya gitu ya, tiba-tiba nyela di tengah-tengah khotbah gitu kan. Nah satu kali si anak ini tiba-tiba menyela saya ketika saya sharing khotbah. Nah waktu itu dia bilang, apakah saya bodoh Terus saya juga kaget loh, anak ini kok bisa berkata demikian ya. Kemudian saya bilang, enggak, Tuhan tidak pernah menciptakan anak bodoh ya. Tapi memang Tuhan kita bisa males gitu ya. Tapi Tuhan enggak menciptakan anak bodoh gitu ya. Nah singkat cerita ketika ibadah selesai, anak ini kemudian saya ajak ngobrol. Kamu kenapa? Kok bisa berkata bahwa kamu adalah bodoh? Ternyata sebenarnya dia cerita, iya kak soalnya di rumah ketika nilai ulangan saya dapat 5 kak, mama papa saya bilang kamu tuh anak bodoh, beda sama saudaramu. Kemudian saya berpikir apakah mungkin Tuhan itu menciptakan kakak saya pintar, kemudian karena kakak saya sudah diciptakan pintar, jadi saya diciptakan bodoh. Biar adil kak di rumah gitu kan. Nah tapi saudara ini yang menjadi gambar diri yang salah dari anak ini. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia berpikir bahwa saya adalah orang yang bodoh. Makanya jangan sampai saudara ketika kita mungkin bahkan sudah dewasa, di masa-masa kita yang sudah dewasa, kita kadang-kala masih berpikir apakah saya bodoh, apakah saya mungkin, saya apakah anak yang bocengli, tahu bocengli saudara? Ya itulah ya, tahu ya. Atau misalnya kemarin saya sempat searching ya, bahasa Sundanya bodoh itu ternyata boloho. Bukan boboho, bahasa beda ya, boloho ya kan, bodoh ya kan. Tapi bahasa saya percaya ya kan, ketika itu yang masuk di pikiran kita, akan masuk ke hati kita, maka hasilnya juga akan berantakan.
Tapi saya percaya Bapak Saudara ketika kita hari ini mungkin kita berpikir, ya Tuhan aku sederhana gitu ya. Aku mungkin gak punya modal yang banyak, keluargaku juga biasa-biasa aja gitu ya. Aku gak bisa seperti punya relasi yang banyak gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan ketika Tuhan menetapkan saya di bumi ini, maka Tuhan punya tujuan yang baik. Ketika kita pikirkan itu, Bapak Saudara, kita yakini bahwa Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan pasti kasih kemenangan di hari ini. Ketika itu yang kita pikirkan di pagi hari, saya percaya kita bisa menjalani hari kita dengan sukacita dan semangat dan berkat Tuhan akan ada buat kita. Amin. Itu sebabnya saudara ada satu orang namanya adalah Victor Serebriakov ya. Oke, si Victor ini saudara dia lahir di Inggris ya. Otomatis bahasa Inggris saudara ya. Oke, nah Victor ini saudara semasa hidupnya dari usia 0 sampai 15 tahun, dia ini tinggal dalam lingkungan yang tidak bisa support dia. Jadi dia tinggal dalam lingkungan mama papanya itu seringkali membunuh karakter dia. Jadi membunuh secara mentalnya. Dia dibilang anak bodoh gitu ya. Bahkan gak cuma di rumah gitu ya. Ketika dia ke sekolah gitu ya, semasa remajanya, gurunya yang punya otoritas saudara ya, juga bilang kamu itu IQ-mu bukan jongkok lagi, tapi tiarap. Bayangkan saudara ya, ada tak IQ tiarap, saya juga gak ngerti ya. Tapi segitu dijelekannya si anak ini, Victor ini tadi. Akhirnya saudara apa yang terjadi? Sepanjang hidupnya dia merasa, oh ya saya bodoh, oh ya IQ saya tiarap gitu ya. Oh ya saya gak bisa apa-apa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Selama akhirnya dia berusia 31 tahun saudara, dia itu tidak melakukan apa-apa. Jadi dia jadi pribadi yang luntang-lantung gak jelas gitu ya. Dia kerja, dia lamar kerja, dia ditolak. Dia mau bangun usaha, mencoba sesuatu yang baru, gagal. Jadi sepanjang hidupnya dia merasa, ya aku memang bodoh dan aku gak bisa apa-apa. Akhirnya dia melamar ke sebuah pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, pekerjaannya adalah office boy. Nah ketika dia melamar office boy, akhirnya diminta oleh perusahaannya untuk mengikuti psikotes, ya sebuah tes gitu ya, tes untuk ngecek IQ. Nah saat itu Bapak Saudara, kalau orang normal, Bapak Saudara tahu IQ orang normal berapa? Rata-rata? Ada yang tahu 100 sampai 120 ya, tadi saya sempat diskusi Pak ya, saya jenius ya, jadi di atas itu ya kan. Nah, oke, dan kita percaya ya ketika kita dalam Tuhan pasti kita di atas rata-rata, amin ya. Jadi kita pasti jenius juga ya. Nah, saudara, ketika di atas 120 itu dinamakan jenius gitu ya. Nah tapi di bawah itu, sorry ya, di bawah 100 itu biasanya akan masuk ke sekolah SLB. Nah ada kebutuhan yang khusus yang perlu tentang IQ ini tadi. Tapi saudara tahukah saudara Einstein ya, Einstein IQ-nya berapa? 160 ya. IQ Einstein ada 160. Itu jenius banget. Tapi tahukah saudara, si Victor ini sampai harus melakukan 2 kali psikotes. Kenapa? Karena banyak orang gak percaya hari itu. Tahu gak kenapa? Karena IQ-nya, hasil tesnya adalah 161. Wow, plus 1 loh dari Einstein. Luar biasa ya orang ini. Tapi tahukah apa yang terjadi setelah dia lihat hasilnya? Akhirnya dia merubah cara pikirnya. Oh ternyata selama ini yang aku yakini adalah salah. Yang selama ini orang katakan adalah salah. Tapi kenapa kok dia gak bisa melakukan apa-apa? Ya karena selama ini dia menganggap hal yang salah itu adalah kebenaran. Dia akhirnya tahu, oh IQ ku adalah IQ yang luar biasa. Tahukah saudara akhirnya ya setelah dia mengetahui hal itu, akhirnya dia berhasil, kalau kita lihat sejarahnya, dia berhasil menulis buku dan bukunya juga luar biasa saudara. Bahkan pencapaian tertingginya, dia menjadi presiden The World of Mensa namanya, World of Mensa. Apa itu World of Mensa? World of Mensa adalah orang-orang di mana komunitas ini adalah orang-orang dengan IQ 140 ke atas. Wow, jadi kita nggak akan masuk ke penduduk itu ya. Kalau mungkin kecuali Pak Yesaya ya Pak ya. Aduh balik lagi ya kan. Oke, tapi ya ini dia menjadi presidennya Pak Saudara ya. Betapa luar biasanya ternyata hidupnya. Tapi dia nggak menyadari hal itu. Kenapa? Karena gambar dirinya, self image-nya, dia membangun atas dasar yang salah. Saudara, saya yakin saat itu dia berubah bukan cuma karena sekedar psikotes,
tapi karena dia menyadari Amsal 37 ayat 7a yang berkata apa? For as he thinks in his heart, so is he. Apa yang kita pikirkan dan masuk ke hati, itulah kita. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apa yang kita pikirkan tentang diri kita? Apakah kita mengikuti apa yang dunia pikirkan tentang kita? Oh kamu gagal, kamu nggak bisa, kamu nggak dikasihi. Atau kita memikirkan apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Nah ada satu, tadi saya secara cepat ya, tadi saya sempat sobek-sobek kertas ya Bapak Saudara ya. Saya akan coba ilustrasikan dikit. Saya boleh minta 2 orang nggak maju ke depan bentar. Bebas deh, yang muda aja deh ya, yang 2 di depan. Mari, siapa ini namanya? Oke. Saya boleh minta tolong bentar. Ya, kamu Dek. Ayo Dek, jangan malu-malu sama kamu. Yuk, iya. Oke, maju. Tepuk tangan dulu dong Pak, Bapak Ibu ya, biar semangat ya kan. Oke, nah Saudara kadangkala ya kan, kita itu selalu mendeskripsikan diri kita itu atas dasar orang lain gitu ya. Coba ini dipegang dulu. Jangan ditunjukin ya. Oke, nah oke, semoga bisa terlihat ya, kalau tidak terlihat pakai mata iman ya. Oke, nah biasanya Bapak Saudara ya, kita itu selalu bilangnya gini, coba ditunjukkan. Dek, apa itu Dek? Baca Dek. God say. God says ya. Nah jadi Bapak Saudara kadangkala ya kan, kita itu selalu bilang, oh Tuhan bilang bahwa aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Oh Tuhan bilang bahwa aku itu selalu akan diberkati Tuhan. Tuhan bilang bahwa Tuhan itu akan memberkati aku. Tuhan bilang. Tapi Saudara, kadangkala kita sebagai manusia ketika kita dengerin kanan kiri gitu kan, depan belakang, berita dan semuanya, kadangkala kita tambahkan ini di omongannya Tuhan. Apa ini? But. Oke, tunjukin dong. Oke, but God say, tetap ditunjukin deh ya. Oke. God says kemudian apa? But. Setiap kali Tuhan ngomong, ya kan? Tuhan ngomong titik, ya kan? Terus kita tambahin apa? But, ya kan? Tapi Tuhan, ya kan? Sering gak kita kayak gitu? Oh sering banget, saya pun kadang, tapi Tuhan kan aku masih muda Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan kan aku masih belum punya pacar Tuhan. Waduh, sampai, oke, selalu ngomongnya apa? Tapi Tuhan, tapi gitu kan. Tapi Mbak Saudara tahu gak, kadangkala ini yang menjadi salah gitu ya. Ini jangan sampai ada dalam hidup kita. Coba kita tuker sekarang. Tuker. Geser dulu enggak? Jangan geser. Oke, belok. Oke. Nah, kalau ini jadinya apa, Saudara? But God says. Nah, seharusnya Saudara, mental kita, pikiran kita harusnya kayak gini. Artinya apa? Orang lain bilangnya kita nggak mampu. Orang lain bisa bilang kita gagal. Orang lain kadang bilang, oh kamu nggak layak, kamu nggak berhasil gitu ya. Kamu masih punya dosa gitu ya. Tapi yang harus kita punyai apa? But God says. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu anakku yang berharga. Kamu masih punya masa depan. Tuhan lagi siapin kemenangan. Itu yang harus kita punyai. Simple nggak? Cuma ditukar. Simple. Tapi itu sangat membawa dampak atas hidup kita. Tepuk tangan dong buat mereka. Thank you ya. Thank you ya. Oke, nah jadi Mbak Saudara, itu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Jangan sampai kita punya pikiran yang salah atas gambar diri kita. Pastikan kita lebih dengerin apa yang Tuhan mau atas hidup kita, Saudara ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, next dulu ya. Apa sih, Saudara, yang biasanya membentuk self-image kita? Apa sih yang biasanya bisa merusak gambar diri kita, Saudara? Yang pertama, Saudara, yaitu tentang ini. Standar manusia dan afirmasi manusia. Standar manusia dan afirmasi manusia, gitu ya. Jadi artinya apa? Kadangkala omongan-omongan orang, standar-standar dunia, itu yang bisa merusak self-image kita. Saudara. Kalau saya ilustrasikan secara Alkitab gitu ya, ada yang namanya Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, Yerusalem itu bicara soal inner circle kita. Artinya apa? Orang yang paling dekat sama kita. Makanya kalau sebagai anak, saudara, di sini ada beberapa yang punya anak sebagai orang tua, kita adalah inner circle mereka. Mereka akan menjadi seperti apa di kemudian hari, saudara, itu tergantung dari inner circle-nya. Mama papa ngomong apa gitu kan, saudaranya ngomong apa, itu sangat-sangat penting, saudara. Makanya yang paling menghancurkan itu biasanya dari mana? Dari dalam, saudara. Makanya nggak heran, contoh nih, kita pernah ya pesen Grab ya. Kalau misalnya Grabnya datangnya telat, kita ngomel nggak?
ngomel lah ya sebagai manusia, kok lama sih ini, kok malah muter-muter gitu kan, kok lama ya kan, kita bisa ngomel. Tapi setelah itu kita ingat nggak wajah tukang Grabnya? Ingat? Wah ya lupa, betul nggak? Ingat nggak 1 menit setelahnya? Lupa, tak jamin pasti lupa, ya kan? Bukan karena kita udah berusia, bukan. Memang karena dia adalah orang yang tidak kita kenal. Tapi coba bayangkan, yang telat adalah orang yang kita sayangi. Ada orang janji sama kita kemudian telat. Gimana rasanya? Ingat nggak? Oh ingat, sampai kapanpun bisa diingat gitu kan. Kamu dulu telat gitu kan, janji nggak ditepati bisa ingat Mbak Saudara. Makanya inner circle itu adalah orang yang bisa menyakiti kita paling dalam. Nah, itu sebabnya ada orang-orang, kalau Bapak Saudara tahu ya, LGBT. Rata-rata LGBT bukan karena komunitas yang salah. Ya, memang kadang bisa komunitas yang salah. Tapi rata-rata kebanyakan karena keluarga. Karena ada masalah di dalam keluarga. Karena mungkin papa mamanya bilang, dia cowok, oh kamu kok cantik sih. Wah, ya kan? Atau misalnya dia cantik dibilang, kamu kok ganteng sih, atau misalnya dibelikan baju cowok dan seterusnya nggak ditegur, ya kan? Jadi berawal dari inner circle, Bapak Saudara. Yang kedua, kalau tadi Yerusalem, Yudea, bicara soal apa? Yang lebih luas lagi. Siapa itu? Rekan kerja, ya, teman pelayanan, bos kita, bawahan kita, orang yang berhubungan bisnis mungkin ya, teman-teman kita atau misalnya teman sekolah, teman SMA dan seterusnya, itu juga bisa mempengaruhi gambar diri kita. Saudara. Ada orang-orang yang berkata gini ya, wah kamu mau mulai bisnis, nggak bisa, kamu Hitachi, tahu Hitachi ya saudara? Ya kan itu omongan zaman jadul sih ya, tapi kok saya bisa ngerti ya, oke. Nah tapi saudara ini yang terjadi gitu kan, banyak orang-orang di dunia sana, kadang berkata negatif tentang hidup kita, padahal itu belum tentu kebenaran. Yang mirisnya, yang belum tentu benar tadi kita percayai sebagai kebenaran. Nah itu yang menjadi bahaya, saudara ya. Bahkan ada Samaria, itu mungkin rekan yang lebih jauh lagi. Bahkan ujung bumi, ini yang lebih nggak make sense gitu ya. WA gitu kan, sosial media, status ya kan, yang kita baca gitu kan. Itu yang mempengaruhi hidup kita. Nah, itu sebabnya saudara hari ini jangan sampai kita punya gambar diri yang salah. Kalau ada orang bilang gini, situasi kita kan lagi gak enak nih contoh ya. Kemudian ada orang bilang, gak bisa ya kan, kamu ini situasi lagi krisis gitu kan, gak ada peluang, krisis. Tapi saya percaya saudara, ketika kita dalam Tuhan, walaupun situasinya krisis, gak ada namanya krisis iman di dalam Tuhan, amin. Kalau mungkin orang lain bilangnya gini ya saudara, oh kalau di masa-masa dulu ya, masa-masa pandemi kan ada kata yang paling terkenal yaitu apa? Lockdown, betul ya, di masa-masa itu tuh ya kan sering banget kita dengar lockdown gitu kan. Kadangkala kita situasinya kayak lockdown saudara ya, gak bisa ngapa-ngapain, aduh kok gak ada peluang, kok gak ada berkat sih dari Tuhan gitu kan. Tapi saya mau katakan saudara, situasi boleh lockdown ya kan. Tapi Tuhan, kuasa Tuhan itu enggak pernah lockdown kok buat kita, amin. Masih ada dan itu masih tersedia buat setiap kita. Bukan buat tetangga kita, saudara, buat kita, amin. Buat saya, buat saudara ya, amin ya. Itu sebabnya hari ini pastikan gambar diri kita itu benar, saudara ya. Dr. Caroline, saudara, ini sebuah ahli kognitif ya, dia bilang gini, afirmasi yang terus-menerus disampaikan orang tua atau orang yang berotoritas pada masa kanak-kanaknya akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Jadi kalimat atau peneguhan yang berulang-ulang terus ya, yang disampaikan orang yang lebih tua atau orang yang berotoritas atas hidup kita, ketika itu dilakukan terus-menerus akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan ini harus hati-hati saudara ya. Kalau ada di antara kita, mungkin kita ada orang tua di sini ya. Saya berdoa bahwa biarlah setiap kalimat kita ketika anak kita melakukan kesalahan, saudara ya. Biarlah kalimat kita tetap membawa berkat, tetap membawa membangun anak-anak kita. Amin. Biarlah kalimat kita tidak melukai setiap anak-anak kita. Begitu juga anak kepada orang tua. Jadi jangan sampai kalimat kita itu menjadi celah untuk iblis merusak gambar diri anak-anak kita. Itu sebabnya kadang ya saudara, ada satu ayat ya, bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Ya,
Tadi pagi sempat bercanda gitu ya, kalau misalnya orang lagi baru kenal gitu ya, baru pacaran, kalau misalnya lagi di mobil, kemudian ada satu yang kentut, saudara ya, gimana bilangnya, bau nggak kentutku? Ya. Terus kita bilangnya apa? Oh tidak kok, tidak ada apa-apa, tidak masalah gitu ya. Tapi ketika udah nikah coba, ya kan? Ketika kentut gitu kan, kemudian apa yang terjadi? Langsung tutup hidung gitu kan, langsung pakai masker, semprot sana sini, hus gitu kan. Buka kaca gitu kan, oh kacanya udah pencet ya, bukan gini ya. Buka kaca dan seterusnya gitu kan. Nah, saudara kadang kala ya kan, ketika kita lagi dalam keluarga kita, pastikan kita juga terus memberikan kasih, saudara ya. Jangan kemudian kita merusak gambar diri orang yang kita sayangi gitu ya. Ketika anak kita mungkin belum berhasil dalam studinya, jangan kemudian kita bilangnya apa? Oh bodoh kamu kayak papai gitu kan. Kalau pinter baru kayak mama gitu kan. Waduh ya kan, itu kebiasaan kita benar nggak? Kalau bodoh ya kayak pasangan kita gitu kan. Kalau pinter aku itu anakku gitu kan. Jangan saudara ya, ketika anak kita belum berhasil, ya cobalah kita tetap semangatin dia ya, tetap kasih dorongan, nggak apa-apa nak. Mungkin belum berhasil, ayo coba lagi gitu. Ada yang sulit tak, ada yang perlu dibantu tak. Jangan kemudian bodoh gitu kan, titik gitu kan. Jangan saudara ya, itu akan merusak gambar dirinya gitu ya. Nah itu sebabnya Kejadian 1 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Yang artinya apa saudara? Dari yang namanya self-image, solusinya gimana? Solusinya adalah harus kita tahu bahwa kita ini diciptakan menurut God image. Kalau kita God image berarti kita statusnya apa? Statusnya anak Allah. Kita adalah anak raja, serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara. Itu sebabnya hari ini kalau ada orang yang lagi kasih pointing gitu ya, nunjuk ke kita kamu gagal, jangan kemudian kita anggap itu kebenaran. Amin. Tapi saya percaya Tuhan itu masih belum selesai atas hidup kita. Amin. Kalau Tuhan bisa kasih koma, ngapain kita kasih titik? Amin. Contoh, ketika orang lain bilang gagal, kadang kita udah kasih titik. Titiknya udah gitu digedein lagi ya, titik gitu kan. Kita merasa udah selesai, itu yang benar gitu kan. Tapi ya saudara kadang kala ya kan, Tuhan itu loh gak pengen kasih titik atas hidup kita. Tuhan tuh masih pengen koma, masih belum selesai. Kenapa? Karena saya percaya janji Tuhan ya kan. Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita hidup benar ya, saya percaya bahwa akan ada kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Kalau hari ini kita belum melihat, tapi itu Tuhan masih lagi koma atas hidup kita. Tuhan belum selesai dan Tuhan masih bekerja atas hidup kita. Amin, saudara. Itu sebabnya jangan kita melihat apa yang orang lain katakan atas hidup kita. Apalagi pikiran negatif kita sendiri. Ada dunia ini, saudara ya, ada 3 hal yang biasanya dunia ini kejar gitu ya. Dunia ini mendefinisikan manusia biasanya ada 3. Pertama penampilan, kedua posisi, kemudian prestasi. Ada orang-orang yang menaruh identitasnya terhadap penampilan. Jadi kalau penampilannya belum sesuai gitu ya, waduh kok nggak matching ya, atas sama bawah kurang matching gitu kan. Tahu matching nggak saudara? Kurang sesuai gitu kan. Masih merasa masih ada yang kurang gitu kan. Kalau misalnya belum beli baju baru nih buat Natal, buat Paskah, buat kenaikan minggu depan ya, kenaikan Tuhan Yesus ya, belum beli baru, kita merasa apa? Ada yang kurang gitu kan. Kenapa? Karena kita hanya meletakkan gambar diri kita kepada penampilan yang di luar. Ya. Nah bahkan yang kedua ada yang namanya apa? Prestasi ya kan? Posisi. Ada orang-orang saudara ya, di luar sana ya, nggak di sini ya, amin ya. Di luar sana ada orang-orang yang merasa gambar dirinya diletakkan kepada posisi. Dia merasa bahwa aku itu berhasil kalau punya jabatan tertentu. Aku berhasil kalau punya uang dalam jumlah sekian. Ya. Atau misalnya aku berhasil baru dianggap berhasil kalau aku bisa punya bawahan berapa puluh bawahan. Nah, Bapak kadang kala jangan salah ya kan. Posisi tapi kalau enggak berfungsi buat apa? Setuju? Posisi buat apa kalau kita punya posisi tapi kalau kita enggak bisa berfungsi sesuai dengan apa kata Tuhan. Amin. Kadangkala saudara kita boleh enggak punya posisi.
Kita mungkin lagi sederhana gitu ya, kita belum jadi bos, kita masih pegawai gitu ya. Tapi ketika kita berfungsi, maka disitulah Tuhan mau melakukan sesuatu lewat hidup kita. Ya, jadi pastikan Mbak Saudara, hari ini bukan karena penampilan, posisi, atau bahkan prestasi. Bukan Mbak Saudara. Tapi kita mau percayai bahwa apa yang Tuhan katakan, bahwa kita inilah God image, itu yang menjadi kebenaran atas hidup kita. Nah, itu sebabnya Saudara, saya akan tutup dengan kisah ini ya sebelum kita selesai. Di Lukas, Saudara, ada satu orang yang saya rasa ketika saya renungkan, dia kehilangan self-image gitu ya. Dia kehilangan mungkin rasa berharganya, dia mengalami rasa yang diasingkan, ditolak gitu ya, dikucilkan, dia merasa mungkin aduh aku ini dihukum sama Tuhan, aku ini enggak layak. Nah, orang ini adalah di pasal yang ke-12 ya, ayat ke-12 dikatakan, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang apa? Di situ ada seorang yang penuh kusta, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, orang ini, orang yang penyakit kustanya penuh ini, saudara, dia itu ditolak, dikucilkan, dianggap gagal enggak hari itu? Oh, dianggap gagal, dia dianggap orang yang diasingkan, dia dihukum Tuhan seolah-olah enggak ada seorang pun yang mau dekat sama dia aja enggak mau. Nah, hari itu Mbak Saudara, ketika dia ketemu Yesus, dia tersungkur dan dia merasa apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mbak Saudara, ada kata yang saya garis bawahi, yaitu Tuhan, jika Tuhan mau. Sama-sama katakan Tuhan mau. Mbak Saudara, kadangkala kita juga demikian. Ketika saya renungkan ini, kenapa ya ke orang kusta tadi enggak bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kenapa dia bilang secara spesifik, dia bilang Tuhan jika Tuhan mau. Artinya apa? Tuhan, dia dalam pikirannya apa? Bisa mau, bisa tidak mau, betul nggak? Bisa iya, bisa tidak mau menyembuhkan. Bapak Saudara, di ayat yang ke-13 akhirnya Yesus berkata demikian. Ini adalah jawaban yang saya rasa juga jawaban buat setiap kita yang hari ini lagi ragu, Tuhan mau nggak sih sama hidupku? Di ayat yang ke-13, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata apa? Aku mau. Yesus mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu lenyaplah penyakit kustanya. Kalau kita baca, gimana cara taunya orang penyakit kusta itu sembuh? Tahir. Gimana? Ya pasti berarti yang tadinya mungkin jarinya hilang, ya tiba-tiba seketika itu juga sempurna. Bapak Saudara, hari itu ya, si kusta ini tadi berpikir, Tuhan, aku ini gak layak, aku ini dihukum, aku berdosa. Masa Tuhan mau mengasihi aku? Kayaknya aku ragu deh. Makanya dia bilang apa? Tuhan, jika Tuhan mau. Tapi hari ini saudara, kadangkala kita juga sama seperti si kusta ini tadi. Kita merasa kehidupan kita, Tuhan aku gak layak. Tuhan aku masih gak baik, Tuhan aku masih berbuat dosa, aku masih gagal, aku masih gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan mau gak sih sama kehidupanku yang bobrok ini, yang gak ada artinya ini, Tuhan mau gak? Tuhan mau gak sih sembuhin aku? Udah lama loh Tuhan. Tuhan masih mau gak sih nolong aku, keluargaku? Tuhan masih mau gak nolong usahaku, bisnisku, masa depanku? Tuhan masih mau gak? Kadangkala kita sebagai orang Kristen, kita datang ke gereja, kita percaya kemampuannya Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan besar, Tuhan bisa mujizat. Kita percaya kemampuannya Tuhan. Tapi di sisi lain kita meragukan kemauannya Tuhan. Kadangkala gitu ya Bapak Saudara, kita percaya Tuhan mampu, tapi kita enggak yakin Tuhan mau atas hidup kita. Tapi hari ini Bapak Saudara, ayat ini adalah ayat yang sama buat setiap kita. Bahwa Tuhan hari ini, Yesus, Raja kita, itu mau atas hidup kita. Meskipun kita masih salah, meskipun kita masih berdosa, saudara, meskipun kita masih gak bisa nyenengin Tuhan, kita masih bisa kecewa. Tapi Bapak Saudara, Tuhan mau menjamah engkau. Tuhan masih mau menolong hidup kita, amin. Itu sebabnya hari ini kalau ada image
gambar diri kita yang kita merasa kita nggak dicintai Tuhan. Hari ini stop Bapak Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih mengasihi kita dan mencintai kita apa adanya kita. Amin Bapak Saudara. Saya boleh panggil pemusik, pujian boleh maju ke depan. Itu sebabnya Bapak Saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan. Kalau ada mungkin di antara kita, saya nggak tahu Saudara, ketika engkau datang ke tempat ini, mungkin masih ada ingatan-ingatan di mana kita merasa, Tuhan, aku gagal Tuhan. Atau mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang menunjuk atas hidup kita, engkau adalah orang yang gagal, engkau keluarga yang buruk, engkau keluarga yang gak bisa diberkati Tuhan. Dan kita selama ini menganggap itu benar. Tapi hari ini Bapak Saudara kita mau sama-sama percaya bahwa yang benar itu adalah apa katanya Tuhan. Yang benar itu cuma firman Tuhan. Yang benar apa? Bahwa Tuhan itu mau atas hidup kita. Amin. Kalau hari ini kau mungkin merasa Tuhan, aku udah merasa Tuhan gak adil. Atau mungkin hari ini kau pernah merasa di satu titik, Tuhan lebih cinta. Ya aku tahu Tuhan mengasihi, aku tahu. Tapi sepertinya Tuhan lebih mengasihi orang lain daripada mengasihi aku. Aku tahu Tuhan mengasihi, tapi Tuhan sepertinya lebih mendahulukan orang lain daripada hidupku. Kalau itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa sebenarnya Tuhan itu mau sama hidup kita. Tuhan tuh sedetail itu. Itu sebabnya Bapak Saudara mari sama-sama kita untuk renungkan firman Tuhan ini masing-masing. Kita akan nyanyikan sebuah lagu sambil kita renungkan. Mungkin selama ini kita masih ada dalam situasi yang gak enak. Dan kita bertanya-tanya kenapa ya Tuhan. Tapi hari ini Bapak Saudara saya mau percayai firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu gak kemana-mana kok. Amin. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Amin.